Halo teman-teman, selamat datang, selamat bergabung kembali. Jadi di video kali ini kita bakal lanjutin buat bikin satu fitur CRUD data produk plus variannya ya. Jadi pertama saya mau benerin dulu bagian data kategori nih. Saya rasa harusnya judul ini saya simpan di atas aja ya. Jadi teman-teman buka dulu di indeks bagian kategori, terus kita pindahin bagian ini nih. Nah yang bagian kategori name ini kita hapus aja. Di atas card body kita bikin card title teman-teman. Card title kayak gini. Card header. Nah, kayak gini. Terus H4 kita tulis card title. Nah, kayak gini teman-teman. Sip. Kayak gini aja. Kita cek lagi. Oke. Mantap ya. Terus kita tambahin teks capitalize deh. Biar jauh lebih rapi. Nah, kayak gini aja. Oke. Terus teman-teman cek lagi bagian sini. Kalau saya update gitu ya. Notifikasinya kan dia jelek kayak gini ya. Nah, teman-teman benerinnya di bagian sini. Kategori controller. Nah, setiap toaster ini kita ganti teman-teman. Jadi kayak gini nih. Toast kayak gini, terus kita pilih sukses itu ya. Sorry. Nah, gini nih harusnya. Nah, oke. Terus yang update juga kita rubah teman-teman. Jadi si sukses ini kita keluarin. Jadi kayak gini. Nah, oke, kita coba cek, refresh, kita coba submit. Tuh teman-teman, sip ya. Jadi sekarang icon dan CSS-nya itu udah cloud semua. Oke, bagian kategorinya udah. Tinggal kita coba buat mulai dulu bikin model dari produknya. Kita bikin model namanya produk teman-teman. Plus controller dan juga migration kayak biasa. Kita jalani migrasinya dulu. Pertama kita perlu bikin yang namanya product name teman-teman. Jadi product name gitu ya. Terus kita bikin juga untuk slugnya teman-teman. Kayak gini. Terus bikin juga untuk kategori ID. Foreign ID. Nah, kita arahkan ya ke kategoris. Kalau di delete kita kasih dia null on delete. Nah, kayak gini teman-teman. Sip. Terus kita kasih juga teks buat deskripsi dari produknya teman-teman kayak gini. Terus kita kasih juga dia image. Yang terakhir kita kasih dia boolean untuk is aktif. Jadi nanti nggak semua produk itu bisa ditampilkan di halaman postnya ya. Kita bisa atur di bagian is aktif ini. Kayak gitu. Oke, kalau udah kita jalanin aja migrasinya. Terus kita bikin model baru. Namanya itu varian item teman-teman atau varian produk. Varian produk. Nah, kayak gini. Plus controller dan juga migrasi. Oke. Kita jalanin bagian variannya ya. Pertama foreign ID dia arahkan ke produk ID teman-teman. Kali ini kalau misalkan dia di si produknya dihapus gitu ya. Kita hapus juga nih bagian variannya biar dia nggak memenuhi memori kita gitu. Kurang lebih kayak gini. Kita ada varian name, ada slugnya juga. Nggak perlu deh slugnya. Deskripsi nggak perlu, image nggak perlu, is aktifnya perlu. Nah terakhir mungkin di sini kita bisa setting price-nya berapa teman-teman. Jadi kayak gini. Cuma ada 4. Ada produk, ID, ada varian, ada price, ada is aktif. Oke. Jalanin juga migrasinya. Sip. Tinggal kita masuk ke ini teman-teman. Web.php. Nah, kita bikin di sini dia.
root resource tadi kan ada produk ya, data produk gitu, produk controller kayak biasa kayak gini, terus yang variannya juga sama teman-teman. Data varian, atau kayaknya sih kita nggak perlu ya setting untuk root varian produk, jadi nanti kita settingnya di controller data produk aja. Oke, ininya udah, tinggal buka sidebar.php. Nah, di sini nih kita tambahin produknya teman-teman. Kita bikin menu baru di sini. Produk. Nah, gini teman-teman. Kalau saya nggak salah kayak gini. Save head. Oke. Sip. Mantap, produknya udah ada. Tinggal kita bikin kayak biasa metode untuk indeksnya. Gitu teman-teman. Kita di produk controller ya. Kita bikin pesan konfirmasi buat alert hapusnya nanti ya. Kita bikin juga relasi kategorinya. Yang kita ambil itu cukup kolom ID dan kategori namanya aja. Nah, kayak gini. Jadi biar nggak kebanyakan juga. Select, kita ambilnya itu dia ID, product name gitu ya. Ada slug, ada kategori ID, description, image, dan juga is active. Terus kita mapping teman-teman kayak biasa. Nah, key image itu ya. Nah, kita langsung tulis aja nih nanti alamat dari storage buat nyimpen gambar produknya gitu. Oke. Jadi caranya mirip kayak yang bagian kategori teman-teman. Karena di sini ada kategori, nah berarti kita bikin juga relasinya di model produk. Sekalian aja kita set aja teman-teman di sini ID gitu ya. Terus kita bikin juga kategori. Nah, kayak gini. Return this. Relasinya berarti belongs to ya. Oke. Relasi kategorinya udah. Bikin juga relasi untuk variannya teman-teman. Return this has many varian produk. Nah, jadi dua relasinya udah kebentuk. Kalau udah kita bisa close modelnya. Balik lagi ke controller. Terus return view. Nah, di sini bikin aja produk index gitu ya. Beres teman-teman. Untuk metode index di controller produk. Tinggal kita bikin views-nya aja. Oke, sip. Nah, yang varian di sini nanti kita bakal tampilin total variannya ada berapa gitu ya. Jadi bukan data variannya teman-teman. Itu beda lagi urusannya nanti.
Oke, ntar ya, saya ganti dulu nih. Sip, tinggal kita bikin tab body tulis for else. Kita hitung jumlah variannya kayak gini teman-teman. Jadi panggil nama relasinya, terus metodenya itu kita pakai count aja langsung. Nah, tinggal di sini bagian is aktif kan. Kalau is aktif, pendekatannya beda lagi. Kita pakai span, kelasnya itu badge teman-teman. Oke, jadi kita mainin warnanya aja. Sip, udah status, sekarang bagian option. Nah, bagian optionnya biasa kita kosongkan dulu ya. Sekarang setting dulu kalau misalkan produknya kosong gitu ya. Beres teman-teman. Sip, kita cek dulu, refresh. Mantap ya, udah sesuai. Tinggal kita di bagian card header ini, kita bikin satu button kayak biasa aja buat nambahin produknya gitu ya. Berarti di sini nih. Nah, di dalam card header kita bikin kayak gini aja deh. Bisa nih. Tinggal di card headernya biasa aja kita kasih dia flexbox. Oke. Mantap teman-teman. Tinggal kita klik bikin metode create di dalam produk controllernya. Udah sih, kalau metode create mah kayak gini aja teman-teman. Tinggal kita bikin viewsnya aja. Oke, sip. Kita masuk ke produk create-nya. Nah, di sini baru kita mainin komponen teman-teman. Buat ngehandle form dari produknya gitu. Jadi nanti kita bakal pakai formnya 2 kali buat ngedit dan juga buat nge-create kayak gitu. Bikin aja komponen. Nama komponennya itu form produk, kita simpan di dalam folder produk teman-teman. Jadi kayak gini. Kita mainin kelas komponennya dulu ya. Kayak biasa kita setting propertinya dulu. Ada produknya gitu ya, ada kategorisnya, kemudian ada juga actionnya teman-teman. Oke, this action itu pertama kita arahkan dia ke sini. Kalau misalkan ada produk, berarti dia jadi kayak gini teman-teman. Nah, sip. Jangan lupa yang di kategorinya juga simpan. Sorry, bukan simpan, panggil maksud saya. Nah, kayak gini. Cuman kalau rapi sih biasanya kita juga bisa pakai get teman-teman kayak gini. Jadi order by gitu ya. Kalau mau berdasarkan kategori name ya tinggal tulis aja kayak gini. Metodenya itu dia ascending gitu. Sip teman-teman. Sekarang kita mainin bagian blade-nya. Nah, di sini nih.
Ini jangan sampai salah. Pertama kita bikin dulu kalau ada yang error teman-teman buat ngehandle validasinya nanti. Apapun gitu ya, kalau ada yang error kita bikin aja alert danger. Nah, kayak gini. Kita bisa kasih UL terus kelasnya margin bottom 0. Terus kita for each errornya di sini teman-teman. Oke, jadi pertama kita handle dulu bagian pesan error dari validasinya nanti. Sip. Errornya udah, tinggal selanjutnya kita handle bagian formnya. Nah, kayak gini teman-teman. Pertama di form ini, actionnya kita arahin dia ke action, ke property action teman-teman. Yang di sini nih. Nah, ini ya. Kayak gini. Terus kasih kelas dia card. Jadi kali ini kita bikin cardnya itu bukan dari div, tapi dari form. Itu bisa teman-teman, sama aja. Kemudian metodenya kita kasih post. Karena ada gambar, jangan lupa set dia kayak gini. Kayak biasa kita kasih dia CSRF. Terus kalau misalkan ada produk, kita set metodenya itu dia jadi put teman-teman. Oke, tinggal bikin card headernya teman-teman. Sekarang kita bikin dari div aja. Nah, kayak gini. The flag justify. Oke. Terus H4 cut title gitu ya. Kita bisa kayak gini, produk. Nah, kalau ada produk berarti form edit produk. Kalau bukan berarti form create produk. Nah, kayak gini teman-teman. Atau kalau yang mau lebih simpel gitu ya, kita bisa kayak gini. Form, nah baru di sini produk. Terus kita kasih spasi di sini kayak gini. Itu sama aja teman-teman. Tinggal kita enaknya aja yang mana. Di sini kita bikin tombol buat kembali teman-teman ke halaman indeks dari kategori, dari produk. Terus bikin juga button tipenya submit buat nge-submit formnya. Kan kita belum bikin ya. Kalau nggak salah kayak gini. Oke. Sip. Kita coba tes dulu deh. Panggil form produk ini di halaman create.blade. Oke. Kita coba akses. Nah, ada yang salah teman-teman nih. Ini kan create.blade ya. Oh, karena dia masih ada di dalam blok if. Salah teman-teman. Jadi harusnya teman-teman ambil yang bagian form ini. Karena asalnya dia panjang kayak gini ya. Teman-teman minimize aja yang bagian div dari alert danger. Terus yang bagian form juga sama. Kita harusnya pindahin form ini di luar dari if-nya teman-teman. Nah, harusnya kayak gini. Tinggal ini kita ganti jadi data produk. Sip. Nah, udah jalan teman-teman. Sip ya. Sorry, tadi salah. Oke, tinggal kita terusin lagi. Sekarang kita main di bawah card header teman-teman. Saya kasih tanda di sini. Card header. Card headernya udah beres. Kita bisa minimize, bikin aja card body. Nah, sip. Di card body ini, pertama kita bikin row dulu, terus kita bikin beberapa kolom ya nanti. Di sini kita kasih call 3 buat bagian upload gambar nanti. Nah, sisanya kan dia ada 9 ya.
Berarti bikin kelas call 9 buat input data produknya. Nah, kayak gini teman-teman. Kita gas dulu bagian call 3 ini ya. Pertama kita bikin card aja, terus card body aja langsung kayak gini. Terus kasih deflex. Nah, kita bisa setting kayak gini. Supaya jalan kita kasih dia ID. Kita mau mainin pakai jQuery nanti. Nah, sip. Stylenya kita kasih berapa ya? Height-nya kita kasih 300 pixel aja deh, cukup. Kemudian kita enter. Di sini baru kalau ada produk gitu ya. If. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi kalau ada produk dan juga ada produk image, kita bikin image di sini. Isinya kayak gini. Produk image. Kalau misalkan udah ada gambar yang diupload. Oke, sip. Else. Nah, kalau nggak ada gitu ya, baru kita tulis kayak gini, no image. Sip teman-teman. Jadi kalau misalkan ada gambar yang ada gambar yang udah diupload itu, dia bakal nampilin yang ini. Kalau nggak ada ini gitu ya. Tapi kalau ada gambar yang baru dipilih, nah nanti kita bakal mainin bagian ini teman-teman. Jadi si image preview ini dia bakal nampilin gambar yang akan kita upload gitu ya. Kayak gitu. Terus di bawah card ini kita bikin inputannya teman-teman. Bikin aja div margin top 2 deh cukup. Labelnya itu untuk image. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini teman-teman. Image juga. Sip. Kita cek dulu. Oh, ini nih, salah nih. You can use, salah teman-teman. Sorry, bagian sini. Nah, lebih satu kurung teman-teman. Harusnya kayak gini. Jadi iset itu harus ada satu parameter aja gitu. Terus yang di pengkondisiannya baru kita bisa tuliskan dua kondisi pakai operator logic kayak gini. Sip, mantap ya. Nah, sekarang kita bakal mainin bagian ini teman-teman. Ya kalau misalkan saya upload gitu ya satu gambar gitu nih. Misalkan ini. Nah, nanti gambarnya itu dia bakal muncul di previewnya dulu. Kayak gitu. Kita maininnya pakai jQuery teman-teman. Kita main di paling bawah di sini ya. Sini deh bisa. Nah, pakai push namanya JS. JS ini diambil dari sini, dari admin.blade. Kan kita harus bikin dulu di sini teman-teman. Start namanya JS gitu. Jadi setiap script yang kita push di dalam konten JS ya dia bakal di-render di sini seolah-olah kayak gitu. Oke, sip. Tinggal kita mainin script kayak gini, mainin jQuery-nya teman-teman. Oke. Jadi pertama kita bakal handle bagian upload change-nya ya. Jadi jkey on, selektornya itu ID image, inputan yang ini nih. Nah ini, kalau misalkan dia di change gitu ya, artinya ada yang di-upload gitu. Kita bikin const file, kita ambil dari this file pertama. Nah kayak gini. Kalau misalkan nggak ada file ya kita return aja kosong teman-teman. Nah oke. Kita bikin konstanta untuk image itu isinya dokumen create element.
create elemen, namanya itu image. Nah, nanti isinya ini src, URL, create object URL. Nah, isinya file. File ini kan tadi dari berkas yang kita upload ya, gambar yang kita upload kayak gitu. Tinggal kita kasih aja nih kelas-kelasnya untuk si elemen image ini. Kan kita belum kasih ya. Kita bisa kasih image fluid gitu. Terus rounded deh kayak gini. Terus juga kita bisa kasih stylenya max height 100%, kemudian object fitnya kita pilih contain. Nah, kemudian yang paling penting, si image preview ini kita timpa isinya pakai image. Image preview itu yang ini teman-teman. Nah, div yang ini kalau ada file yang diupload gitu ya, jadi isinya itu udah bukan ini lagi, tapi kita ganti pakai ini teman-teman. Nah, kayak gitu. Kita save aja. Kita coba tes ya. Kita refresh, ambil satu gambar. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi setiap kali gambarnya dipilih, sekarang dia pasti bakal berubah-ubah. Sip ya. Terus kita mainin yang call 9-nya teman-teman, yang ini nih. Kita bikin from group aja. Nah, kayak gini. Kan ada product name ya. Kayak gini teman-teman. Oke, sip. Make sure dulu nggak ada yang error. Oke, aman ya. Tinggal kita bikin inputan yang lainnya. Sip teman-teman. Kita cek dulu nggak ada yang error. Dah, mantap. Tinggal kita benerin bagian selectednya di sini nih. Kategori ID gitu ya. Nah, kita tambahin dia properti namanya selected. Kalau enggak ya jangan. Nah, kayak gini aja. Jadi kalau misalkan ada nilai validasi atau gitu ya, udah ada produk kategori ID. Nah, kalau dia nilainya itu sama kayak kategori ID, nilai ID yang hasil looping ini ya, kita tambahin dia properti selected. Kalau enggak ya kita bisa kosongkan kayak gini. Gitu teman-teman. Save, make sure nggak ada yang error, aman. Tinggal kita lanjutin buat bikin deskripsinya sekarang.
tipe nih description. Nah kayak gini, mungkin barisnya 5 cukup teman-teman, gak usah gede-gede gitu. Nah di sininya kita isi yang tadi alt description. Nah kayak gini aja, cek lagi, mantap. Tinggal yang paling bawah itu adalah pilihan is aktif. Nah dia agak beda teman-teman, kita kasih kelas namanya adalah form check kayak gini. Terus kita kasih input, tipenya itu dia checkbox ya, kasih kelas form check input. Nah kayak gini, name-nya is aktif, ID-nya kita nggak perlu, tinggal kita tulis value-nya 1 teman-teman kalau dia diklik gitu ya. Tinggal di sini kita tambahin property checked kalau misalkan dia nilainya udah dicek sebelumnya gitu. Caranya kayak gimana ya, sama aja kayak gini. Propertinya itu checked. Nah oke, sip. Baru kita kasih dia span, kelasnya form check label produk aktif. Nah kayak gini teman-teman, jadi agak beda kalau mainannya itu input yang tipenya checkbox. Kita lihat dulu, nggak boleh ada error. Sip teman-teman, mantap ya. Oke, sekarang kita mainin bagian variannya teman-teman. Teman-teman lihat di sini, ini kan ada class row ya. Teman-teman bisa minimize class row-nya. Nah row yang ini nih, oke, kita kasih tanda dia di sini input produk gitu ya. Terus kasih tanda lagi input varian, bikin class row baru teman-teman. Kasih margin topnya 2 cukup lah kayak gini. Nah, jadi kita bakal mainin input variannya di sini teman-teman. Kita bikin call 12, kita setting langsung dia penuh ke layar aja gitu ya. Di sini saya bisa tulis H5 produk varian. Nah kayak gini. Nah buat input hidden ini kita bakal pakai buat nge-update data variannya nanti ya. Jadi wajib ada teman-teman. Terus kita bikin class row lagi, kasih aja margin topnya 2 kayak gini. Jangan margin top teh, margin B aja. Nah kayak gini. Kita kasih G2, gap itu jarak kiri kanannya teman-teman. Pertama kita bikin call 5, inputnya text, kelasnya form control gitu ya. Kita kasih varian name teman-teman. Nah kayak gini, placeholdernya tulis aja varian name. Nah kayak gini, jadi nanti dia bentukannya kayak gini teman-teman. Nah ini ya yang varian name. Oh ini nih terlalu mepet nih, kita kasih margin topnya 5 aja udah sekalian. Oke sip. Jadi ada varian name, dia kolomnya 5, terus bikin lagi callnya 3. Itu untuk price-nya teman-teman. RP berapa gitu ya. Terus bikin lagi call-nya 2. Kita mainin bagian is aktif dari variannya teman-teman. Jadi kan kalau kita lihat di varian ini, dia juga ada is aktif. Artinya kita juga bisa filter nih varian mana yang bisa ditampilkan nanti di halaman postnya gitu. Kayak biasa kita pakai the flex kayak gini.
Oke, set aktif deh harusnya tulisannya kayak gini ya. Berarti yang di atas juga sama teman-teman. Kayaknya kalimatnya jauh lebih enak kalau kita tulis set aktif gitu. Ini nih. Nah, kayak gini. Oke ya. Kita minimize lagi bagian raw input produk. Kita fokus lagi di bagian varian teman-teman. Varian produknya. Oke, tinggal call yang terakhir itu kita bikin call 2 aja. Isinya pakai button teman-teman. Nah, kayak gini. BTN primary gitu ya. Kasih W-nya 100 biar dia full. Oh, sorry, bukan gini nulisnya, tapi gini. Nah, add. Kasih aja ID BTN add varian gitu ya. Varian. Nah, kayak gini teman-teman. Sip. Kita cek hasilnya. Mantap teman-teman. Oke, tinggal kita bikin tabel di bawah dari inputan ini. Jadi fungsinya nanti kalau udah diinput kayak biasa, datanya masuk ke tabel ini teman-teman. Gitu. Oke, kita bikin kayak gini. Table bordered aja deh. Biar ada garisnya gitu ya, biar agak beda aja. Nah, kayak gini. Coba cek dulu. Oke, mantap. Biar agak bagus, biasanya saya kasih kayak gini teman-teman. Style widthnya yang pertama itu saya kasih dia 5%, cukup lah, nggak usah gede-gede ya kalau buat nomor. Yang price-nya itu 20%. Yang option juga sama, nggak usah gede-gede, 15% cukup. Nah, kayak gini. Jadi biar kolom yang varian ini dia lebarnya itu maksimal gitu ya. Nah, jadi dia kayak gini teman-teman. Kayaknya juga terlalu mepet ya. Kita kasih aja margin topnya 3. Sorry, nah kayak gini. Oke. Nah, udah mending teman-teman, nggak terlalu mepet. Sip. Tinggal sini kita bikin tab body, kasih aja ID-nya itu varian table. Oke. Kayak biasa nanti yang bagian ininya kita bakal timpa pakai jQuery teman-teman. Tabelnya udah, tinggal di luar dari table kita bikin input hidden untuk all data varian dari validasi nanti ya, biar nggak hilang gitu. Nah, kayak gini. Kan biasanya kalau validasi aktif itu apa yang kita input suka hilang ya. Nah, kita akalin kayak gini teman-teman. Input hidden namanya itu variance. Kasih aja ID-nya variance juga. Kemudian value-nya kasih dia kayak gini, all variance. Nah, sip. Terus bikin lagi sama teman-teman. Kita nggak perlu name, kita pakai ID aja langsung di sini. Bisa pakai inisial varian gitu ya. Nah, kayak gini. Jadi nanti si bagian inisial varian ini isinya tuh bakal JSON teman-teman. Ini fungsinya kalau ada di mode edit gitu ya. Kan kalau yang pertama ini buat alt data divalidasi, nah kalau ini buat di mode edit kayak gitu. Nah, kita setnya di sini nih. Value. Nah, kayak gini jauh lebih enak teman-teman. JSON gitu ya. Isinya itu adalah alt variance. Nah, kayak gini. Kalau misalkan ada, kita tulis JSON decode at all variant. Kalau misalkan nggak ada gitu ya, kita tulis dari produknya teman-teman. Produk
varians. Nah, kayak gini. Kalau nggak ada juga kita bisa set array kosong. Jadi jauh lebih enak dibaca kalau kayak gini teman-teman. Kita cek dulu ya, mudah-mudahan nggak ada error. Oke, sip. Jadi maksudnya kayak gini teman-teman. Kalau di mode edit itu ya, kan kemungkinan bakal ada dua eh, hal yang bakal terjadi gitu ya. Kalau misalkan validasinya aktif nih, udah di mode edit, berarti dia bakal ngejalanin yang ini teman-teman. Tapi kalau misalkan nggak ada validasi yang aktif, ya dia bakal nampilin produk varian kalau ada. Kalau nggak ada mah ya kayak gini aja, array kosong gitu ya. Nanti kita tinggal tambahin variannya mau ada apa aja. Kayak gitu. Nah, sekarang kita mau handle dulu bagian kalau ada mode edit, teman-teman. Nah, di sini deh. Ini kan yang image-nya udah clear ya, udah beres. Kita bisa minimize aja. Nah, kita bisa bikin varian kayak gini. Pakai konstanta ya, teman-teman, jangan pakai variabel let, bukan pakai konstanta. Terus saya juga biasanya editing index deh atau edit mode gitu ya, sama aja. Oke, sip. Nah, di sini baru bikin konstanta initial variance. Nah, kita ambil dari sini teman-teman. Kita ambil dari sini ya. Jadi di sini kita bisa tulis Jackie HTML get. Nah, selektornya yang tadi initial variance kayak gini. Kita ambil value-nya. Sip. Terus kalau misalkan ada gitu ya, kita mau ngapain? Pertama, kita bikin dulu kita bakal timpa data variance ini teman-teman. Caranya kayak gini. Pakai JSON parse. Nah, kayak gini. Terus kita mapping datanya. Map kayak gini bisa. Nah, oke. Kayak gini, sorry. Nah, kurung buka tadi ya. ID-nya kita isi pakai VID gitu ya. Kalau nggak ada kita set dia null. Terus ada varian name kan. Nah, kayak gini teman-teman. Kalau semisalkan ada inisial varian atau bawaan dari mode edit gitu ya. Nah, ini harusnya dia is aktif. Saya salah. Nah, kayak gini. Tinggal di sininya kita ganti pakai number teman-teman. Kayak gini. Nah, kenapa harus diganti pakai number? Supaya dia bagian ininya aktif teman-teman. Terchecklist gitu ya maksudnya tuh. Mana? Nah, ini nih bagian ini nih. Gitu. Terus kita bikin juga function buat ngerender variannya teman-teman. Jadi kayak gini, render varian. Nah, kayak inilah cukup. Jadi function ini dipakai buat render data varian di tabel gitu ya. Nah, kayak gini teman-teman. Sip. Pertama kita bikin HTML kosong dulu. Kayak biasa aja. Nah, kayak gini. Terus kita cek kalau misalkan variance-nya itu lebih dari 0, artinya udah ada isinya gitu ya. Length lebih dari 0. Sorry. Kalau sama dengan 0, nah kita bisa tulis kayak gini, HTML. Oke, mantap. Jadi tulis aja no data gitu ya. Tapi kalau semisalkan ada isinya, nah baru kita mainin di sini teman-teman. Variance map for each ACH. Nah, kayak gini. Atau i deh buat indeks kayak gini aja. Jadi konsepnya sama kayak for each di Laravel, teman-teman. Oke. Kita bikin dulu template-nya kayak gini, baru di sini kita bisa tulis tr gitu ya. Kita buka-bukain dulu nih. Kita rapihin dulu. Terus ada td kan. Yang td-nya kita bisa i plus 1 gitu kayak biasa aja. Sorry, kayak gini. Nah, pakai literal teman-teman. I plus 1. Nah, bawahnya juga sama. V varian name kan. Nah, kayak gini. Terus juga ada harga, price. Tapi kita bungkus dia di sini teman-teman.
pakai number. Nah, to lokal string kalau saya nggak salah. Nah, kayak gini. Awalnya aja kita tulis RP. Oke, mantap. Tinggal bagian is aktif. Kalau misalkan dia ada gitu ya. Kalau aktif gitu kita tulis dia aktif. Kalau enggak ya kita tulis dia inaktif. Oke. Udah, ini terus yang terakhir tuh opsi teman-teman. Nah, kita bikin dia kelas text center. Jadi enaknya kalau kita pakai template literal kayak gini nih yang pakai backtip, kita nggak harus mikirin pusing ngisi kutip di dalam kutip gitu ya. Kalau pakai backtip mah enak, kita bisa timpa aja kayak gini teman-teman. Kalau ada nilai yang mau kita cetak, ya kita pakai template literal kayak gini. Jauh lebih enak sih kalau menurut saya gitu ya. Kita bikin button. Yang pertama itu kan kita bikin buat edit ya, kayak gini. TI edit. Nah, oke, sip. Tinggal kita kasih kelasnya. btn. Nah, kayak gini juga bisa sih sebetulnya. On click. Oke. Jadi kita utang harus bikin function edit varian, teman-teman. Kita udah definisikan duluan nih di sini. Oke, yang bawahnya kita tinggal bikin button buat hapus. Oke. Sip, teman-teman. Kita keluar dari else-nya ya, yang di sini nih. Ini kan kurungnya di sini nih. Baru kita render, teman-teman. Si bagian tabelnya. Nah, kayak gini. Jackie file set. Kita isi juga variance-nya itu pakai JSON stringify. Oke. Jadi varian tabelnya kita timpa, variannya juga sama kita timpa, teman-teman. Kita cek dulu make sure nggak ada yang error ya. Kalau jQuery itu teman-teman ceknya di bagian inspect di sini di konsol. Nah, pastikan dia nggak ada yang error, teman-teman. Oke, sip. Tinggal kita mainin button ini, teman-teman. Ini kan yang render varian ya. Oke, kita minimize dulu, terus kita panggil dulu render variannya, teman-teman. Jadi biar dia dieksekusi pertama kali gitu ya. Jadi dia langsung muncul no data kayak gini, teman-teman. Berarti udah jalan. Berarti variannya ini, function render variannya udah jalan ya. Tinggal kita bikin function add varian. Oke, kita bikin aja function. Oh, langsung aja deh. Jackie on gitu ya. Kan ini mah button yang diklik ya. Add varian. Nah, kayak gini. Klik berarti di sini. Oke. Pertama kita bikin variabel untuk name. Kita ambil dari varian name kan, dari ID ini. Kita pakai trim aja. Terus kita bikin juga buat price-nya, teman-teman. Jackie file get juga sama. Terus yang terakhir itu is aktif kan ya. Jackie file get. Nah, kayak gini. Varian is aktif. Tapi bedanya kita pakai is di sini, teman-teman, supaya kita bisa ngisi bagian checkednya. Nah, kalau 1 gitu di checked, kalau 0 mah ya jangan. Kayak gini, teman-teman. Terus kita atur validasinya dulu, validasi gitu ya di JS. Nah, pertama kalau misalkan nggak ada nama atau harga yang di input, itu nggak boleh ada, teman-teman. Kita bisa pakai alert. Nah, kayak gini. Terus kita return. Oke. Kita cek dulu. Kita refresh. Oh, jalan ya. Aman, teman-teman.
Oke, dia masih ke submit teman-teman. Gampang, nanti kita benerin ya. Terus di sini mode buat edit. If kalau misalkan editing indeksnya itu tidak sama dengan 0, artinya ada varian yang diedit gitu ya. Kita pakai kayak gini teman-teman. Varians, kita ambil indeksnya yang keberapa gitu ya. Nah, di sini baru kita pakai kali ini. Di split teman-teman. Nah, kayak gini. Udah. Terus kita setting dia kayak gini nih. Biar nggak bingung. Nah, sip. Ini kuning dari mana ya? Nah, gini teman-teman. Else baru kita create varian baru ke tabel gitu ya. Udah beres teman-teman. Tapi ID-nya kita kasih dia 0, jangan lupa. Karena kan ID itu kalau misalkan dia bukan method untuk edit, berarti kan varian baru ya. Berarti ID-nya nggak ada teman-teman. Gitu. Kita coba scroll dulu. Oh, ini ada yang merah nih. Ada yang error 1 teman-teman. Kurang kurung tutup. Ini kan di sini ya. Nah, berarti di sini kurung tutupnya teman-teman. Cek. Nah, mantap ya, nggak ada yang error. Nah, tinggal di sini baru kita render bagian variannya teman-teman. Alias yang ini nih. Oke, sip. Terus kita juga harus bikin metode untuk reset formnya teman-teman. Kita kayak gini aja deh, reset varian form. Nanti kita bikin belakangan ya. Sekarang kita benerin bagian ini dulu. Ini ada yang error nih. Oke, jadi error ini karena di bagian sini teman-teman. Nah, yang add varian ini ya, teman-teman bisa minimize aja kayak gini. Ternyata dia penutupnya ada 2 teman-teman. Kita hapus salah satu aja. Hapus yang bagian yang keduanya aja. Tuh, dia jadi udah nggak error. Aman teman-teman. Sip. Nah, kita balik lagi ke bagian add varian. Tadi di add varian itu kalau dia sukses kan kita jalanin function reset varian form ya. Nah, kita harus bikin teman-teman. Bikin aja di bawah function render varian. Di function reset varian form gitu ya. Nah, kayak gini. Kita set editing indexnya jadi 0 dulu teman-teman. Terus tinggal jki file set aja langsung ini mah. Semuanya kita tulis. Varian ID-nya kita set dia kosong gitu ya, nggak ada. Terus juga ambil varian name-nya kita kosongin gitu. Gini aja terus. Kalau yang bagian cek, yang checkbox kita pakai prop teman-teman. Hapus property checked-nya. Nah, gitu. Varian name bisa kita fokus. Terus kita jki text set. Nah, selektornya itu adalah add varian. Kita ganti lagi tulisannya jadi add. Nah, berarti nanti kalau misalkan ada mode edit, berarti yang tulisan ini kita rubah dia jadi update gitu. Gitu teman-teman. Nah, sekalian aja kita bikin function buat edit varian teman-teman. Sini nih. Function edit varian. Supaya dia bisa ngejalanin yang ini. Yang di render varian nih. Nah, ini nih. Ini kan kita jalanin yang satu edit varian, yang satu delete varian kan. Nah, kita bikin juga functionnya gitu ya. Kita bisa pakai caranya kayak gini teman-teman. Sama aja sih, ini juga buat bikin function juga sama. Nah, jadi cara kayak gini tuh bikin function edit varian di halaman ini gitu ya.
Caranya sama, kurang lebih fungsinya sama kayak gini teman-teman, gitu. Penulisannya aja yang beda gitu ya. Terus kita bikin inisial untuk varian yang diedit ya. Kita ambil varian dari indeksnya. Kan setiap data yang kita klik itu dia bakal punya indeks ya. Nah, kita set variannya teman-teman. Kita set indeks dari data variannya. Jadi otomatis sekarang editing indeksnya itu dia bakal bernilai indeks. Terus setiap inputannya kita tinggal isi aja dari sini teman-teman. Gitu. Jadi Jeki file set gitu ya. Pertama kita tulis varian ID. Value-nya kita VID. Nah, yang ID ini jangan lupa pakai operator kayak gini. Karena belum tentu ada ID gitu ya. Kalau nggak ada berarti kita bisa kosongkan kayak gini. Kalau sisanya kita tinggal timpa aja kayak gini teman-teman. Nah, ada ID, ada varian name, price, varian is aktif, kemudian button add varian. Gitu. Jadi cuma ada 5 ya. Nah, sekarang kita bikin juga untuk hapus data teman-teman. Tadi remove varian kalau saya nggak salah. Coba cek lagi ya. Oh, delete varian, sorry. Nah, function juga sama kita panggil indeksnya. Oke. Render varian terus reset varian form. Oke, mantap. Kalau yang diedit varian jangan dulu di reset teman-teman. Kalau di reset nanti nilai ini hilang lagi dia. Kalau udah diupdate baru di reset ya. Oke, sip. Coba kita tes sekarang ya. Varian 1 10.000 gitu ya, aktif, kita tambah. Oh, ini ada yang error nih teman-teman. Oh, saya lupa dia masih ngarah ke metode store teman-teman. Kita benerin dulu ya. Benerinnya di sini teman-teman. Nah, cari yang button add ini. Saya lupa kasih type dia button. Jadi supaya nggak dianggap metode submit gitu ya. Button dengan tipe submit. Cek lagi. Oke, nggak ada yang terjadi, kemungkinan error. Kita cek dulu. Nah, ini nih. Bagian sini katanya error. E-nya huruf kecil, harusnya dia for each. E-nya huruf besar teman-teman. Jadi kalau E-nya kecil ini dianggap function dari variance. Padahal kita mau pakai for each dari JavaScript kan. Berarti E-nya gede teman-teman. Kayak gini. Oke, kita coba cek. Pertama yang set aktifnya dia nggak jalan ya. Kita cek dulu kayak gini. Kita bikin dia aktif, kemudian kita add. Oke. Nah, ternyata ini nih masih salah teman-teman. Tadi kan kita set aktif ya. Dia masih inaktif. Coba nggak apa-apa, kita coba benerin dulu bagian sini. Oh iya, ininya nggak jalan teman-teman. Bagian update-nya. Kalau harganya coba ya. Berarti update di set aktif ini yang belum jalan teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Terus kalau kita coba hapus, nah dia berhasil teman-teman. Berarti kita benerin bagian add yang bagian set aktif dan juga update bagian set aktifnya. Nah, kita bisa tulis log variance. Jadi buat ngelihat aja gitu ya, datanya tuh sebetulnya kayak gimana. Ini fungsinya yang nggak jalan atau pelabelannya yang salah gitu ya. Nah, udah ya. Kita buka satu data. Oh, ternyata function is aktifnya dia nggak jalan teman-teman. Coba kita lihat lagi, kan dia dapat nilai ya dari ID. Coba button ini nih, inputan ini nih yang salah. Ah, ini teman-teman, dia propertinya bukan name tapi harusnya ID. Kan kita terimanya itu pakai tanda hashtag kayak gini ya. Oke. Coba sekarang ya, mudah-mudahan udah bener. Ah, sip teman-teman. Sekarang dia udah oke nih. Kita rubah jadi nggak aktif. Oke, mantap teman-teman. Coba kita tulis varian 2 gitu ya. 30.000. Oke teman-teman. Sip ya. Berarti kita tinggal jalanin
fungsi buat ngesabitnya aja. Nah, di sini. Supaya durasinya nggak kepanjangan, di next video kita bakal lanjutin buat ngehandle request yang dikirim dari blade-nya teman-teman. Jadi kita bakal manage data produk plus variannya. Stay tune terus, kita ketemu lagi di video selanjutnya.